Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Yang sedang kalian lihat ini, game yang sedang berlangsung ini kawan, saat saya rekaman ini adalah permainannya Grandmaster Novrendra Priasmoro di babak ke-6 di turnamen Malaysia Chess Festival, seri atau kategori permainan klasik perorangan kawan, melawan FIDE Master asal Indonesia, Aditya Bagus Arfan kawan. Beberapa hari yang lalu juga di sesi rapid perorangan kawan, Grandmaster Novrendra ini menjadi juara, diikuti oleh pemain Indonesia lainnya, pemain cilik kita kawan, yaitu Cahaya Satria Duta menempati posisi kedua. Kedua pemain ini mendapatkan posisi atau naik podium setelah Novrendra ini bermain 6 game, 5 game berhasil menang, 1 game remis, dan mendapatkan 5,5 poin. Diikuti Satria Duta ini kawan dengan 5 game menang dan 1 game kalah kawan. Akhirnya naik podium. Kita akan kembali ke permainannya Novrendra kawan, tapi tidak kita ulas permainan ini karena permainan ini sedang berlangsung dan sudah mencapai langkah ke-44. Di kolom komentar ada beberapa penonton yang menyarankan mengulas permainannya Novrendra di babak pertama dalam permainan klasik saat menghadapi pecatur asal Indonesia lainnya kawan, pecatur non-master yaitu Muhammad Kamal Syah. Pecatur yang dimaksud oleh kawan-kawan di kolom komentar adalah Muhammad Kamal Syah ini mempunyai ID FIDE dengan elo standarnya 2042 kawan. Cuma fotonya masih kosong di sini, tapi dia resmi pemain FIDE kawan. Terdaftar di FIDE saat melawan Grandmaster Novrendra Priasmoro itu di babak pertama. Kita akan otak-atik permainannya kawan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah WA memberikan link pertandingan dari Malaysia Chess Festival ini, juga data PGN dari permainannya Novrendra melawan Kamal Syah ini. Langsung kita ke permainannya. Di sini putih dipegang oleh Kamal Syah dan Novrendra pegang hitam. Kamal Syah mengawali dengan pembukaan ready opening kuda E3, kuda F6, pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7, rokade, dan pion D4. Kita temui permainan King's Indian Attack kawan dari putih dan masih bisa bertransposisi nanti ke bentuk King's Indian Defense, biasanya seperti itu. Kuda C6, kuda C3 melanjutkan pengembangan, pion E5 tantang Novrendra, ditolak dengan pion D5, kuda mundur ke B8. Kita temui sekarang jalur permainan King's Indian Defense kawan. Jadi ada perbedaan, apakah attack ataupun defense. Pion E4, pion A5. Nah inilah kawan yang jadi karakteristik permainan King's Indian Defense. Biasanya hitam dalam permainan King's Indian Defense melakukan serangan sayap raja dengan badai-badai pionnya nanti. Dan langkah pion A5 ini untuk mencegah pergerakan atau counter attack dari putih lewat sayap menteri kawan. Nanti sayap menteri ini akan biasanya dimainkan oleh putih berharap menciptakan pion bebas sayap menteri nanti. Dan putih juga harus bersiap-siap dengan badai pionnya dari hitam dengan pion-pion sayap rajanya yang biasanya terjadi dalam permainan King's Indian Defense kawan. Kuda E1, kuda A6 melanjutkan pengembangan kuda kawan, menepati spot ini biasanya. Kuda D3 mengontrol peta C5 jelas, dan kuda mundur ke D7. Jelas persiapan pion F-nya kawan. Gajah E3, pion F5, pion F3, di sini pion B6. Perkuat peta C5 dari nanti kemungkinan salah satu kuda akan menempati pos ini menantang pertukaran. Menteri D2 apakah memperkuat posisi gajah ingin bertarung dengan gajah gelap. Kuda A lompat ke C5 menantang pertukaran, tantangan ditolak dengan benteng bergerak ke B1. Untuk dukungan pion B4-nya nanti bertarung kawan. Tapi tidak disukai Stockfish seperti yang kalian lihat. Stockfish lebih menyarankan bermain dengan pion F4 bisa, gajah G5 bisa, ataupun kuda pukul kuda setelah dipukul balik. Kalian di sini bisa menggeser raja ke H1 atau melanjutkan pion E pukul pion F5. Itulah saran dari Stockfish. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi setelah kuda A ke C5, benteng AB1 lanjut Kamal Syah, dan di sini pion F4. Gajah mundur ke F2, di sini pion G5. Bersiap-siaplah kawan, hitam mulai mendorong pion-pion sayap rajanya. Walaupun ini tidak disukai oleh Stockfish, Stockfish lebih menyukai pertukaran kuda. Nanti diikuti kuda yang akan menepati peta C5, saudaranya kawan. Putih atau Kamal Syah merespon dengan pion B3, pion H5, pion A3 untuk dukungan pion B-nya ke depan, pion G4, pion B4 sekarang.
Kuda pukul kuda saatnya dilakukan oleh putih kawan. Setelah diambil balik menggunakan pion B ataupun kuda, putih bisa melanjutkan dengan pion B4. Sekarang urut-urutannya seperti itu menurut Stockfish. Tapi setelah pion G4, pion B4, di sini kuda ambil pion D3, diambil balik oleh menteri, benteng naik ke peta F7. Sangat standar kawan mengangkat benteng di baris ke-7 ini nanti menggantikan posisi gajah, bergeser ke lajur G, ke lajur lajur H untuk mempertahankan baris ke-7 juga sering dilakukan dalam King's Indian Defense dengan mengangkat bentengnya ke peta F7 ini. Kuda B5, kuda ke F8 membuka diagonal bagi aktivitas gajah di diagonal ini. Tadi gajah gelap bergerak ke peta H6, ini merupakan pilihan Stockfish kawan. Selanjutnya pion C5 menantang pertukaran, diterima oleh Novendra. Dipukul balik oleh pion B, dipukul balik oleh pion D, menteri C3. Tidak coba langsung ambil dengan gajah kawan. Kemungkinan di sini bisa dijawab dengan langkah pion H4 juga bisa. Langsung ambil pion ini juga tak ada masalah. Kamal Shah memilih dengan menteri C3 terlebih dahulu. Benteng A6 mempunyai ruang kawan, langsung digeser nanti ke sayap raja, apakah ke lajur G ataupun ke lajur H nanti ke depan. Di sini gajah baru ambil pion C5. Dan disinilah Novendra melakukan langkah kesalahan dengan pion F pukul pion G3 kawan. Stockfish lebih menyukai pion H4 kawan. Setelah pion H4, mungkin di sini kuda ini bergerak ke peta A7 untuk melakukan ancaman bagi gajah terang, ataupun nanti ingin melangkah ke peta ini, ancam menteri. Di sini hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion H pukul pion G3 sekarang. Itulah jalur yang disukai oleh Stockfish. Ataupun juga tadi setelah pion H4 ini, apakah pion A4 dimainkan oleh putih, tetap hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion H pukul pion G3. Setelah diambil balik, barulah benteng ini bisa digeser ke lajur H kawan. Itulah jalur yang dipilih oleh Stockfish dan hitam dalam posisi yang sangat bagus kawan. Tapi setelah gajah putih ambil pion C5, Novendra melanjutkan untuk membuka lajur F dengan pion F pukul pion G3. Diambil balik oleh pion H dan pion G pukul pion F3. Dipukul balik oleh benteng, terjadi pertukaran benteng, diambil balik oleh menteri, incar pion H5 ini, dan di sini gajah G4. Menteri menghindar kembali ke C3, pion H4. Gajah mundur ke F2, memberikan backup bagi pionnya, pion H pukul pion G3. Diambil balik oleh gajah dan pion C5. Permainan mereka sangat simpel kawan, coba lihat kedua raja ini juga sudah telanjang bulat, tidak ada pion yang berada di depannya, hitam pun juga begitu, kosong semua kawan, hanya perwira-perwira minornya yang menjaga raja masing-masing. Pion D pukul pion C6, selanjutnya menteri B6 skak, diblokade oleh gajah ancam menteri, menteri ambil pion C6 menantang pertukaran, langsung diterima. Simple bagi Kamal Shah kawan, di sini permainan masih cukup seimbang. Setelah tadi Novendra di langkah ke-25 sempat unggul posisi karena melakukan kesalahan pion F pukul pion G3 tadi. Sekarang permainan kembali seimbang, jumlah perwira sama kawan, komposisi perwira sama, jumlah pion sama, semua sama. Gajah E3 dibalas dengan gajah terang E2 hitam ke E2, benteng B2 ancam gajah, gajah D3, dan gajah mundur ke D2 ancam pion. Dibiarkan kuda ke E6, gajah ambil pion A5. Di sini gajah F8 serang pion di sini gajah B4 tantang Kamal Shah. Membuat pengorbanan di sini kawan. Tantangan ditolak, gajah ke H6. Kenapa ditolak kawan? Padahal kan mendapatkan gajah di sini. Ya, gajah bisa ambil di peta F8 dan discover attack juga kawan. Setelah raja ambil gajah ini, benteng bisa ambil gajah ini, sama saja. Novendra lebih memilih dengan gajah H6-nya, dan sekarang kuda menghindar ke D6. Dibalas dengan gajah E3 skak oleh Novendra, raja H2, kuda D4, gajah H3, dan gajah F4 skak, raja G2. Di sini kuda C2 serang gajah gelap, ingin eliminasi gajah. Karena dirasa dalam permainan terbuka, gajah cukup mengganggu, jadi Novendra berpikir apa salahnya menukarkan kuda dengan gajah yang cukup kuat kawan. Gajah E6 balas Kamal Shah skak, raja ke H8, dan gajah mundur ke D5 ancam benteng, berkoneksi dengan pion agar membentuk koneksi yang bagus. Sebelum kuda ini sikat gajah kawan, dan benteng bisa mendapatkan kuda yang ada di peta D6 ini. Di sini kuda hitam E3 skak,
menggarpu gajah alias gajah kemungkinan akan disikat oleh kuda, memilih gajah terang Novendra. Raja F3. Di sini benteng ternyata menghindar terlebih dahulu sebelum ambil gajah, dibalas Kamal Shah dengan kuda F7 skak. Raja G7, kuda mundur ke D8, raja ke F6, mencoba menuju pusat kawan, tidak ingin tersudut di pojok papan, dan kuda ke E6. Selanjutnya di sini gajah H6 menghindari tekanan kuda kawan, terlihat ingin mendapatkan gajah dan satu pion tadi. Kuda C5 serang gajah terang sekarang, gajah tidak dipindah kawan, langkah terbaik ya pindah ke sini ke B5, tapi Novendra memilih gajah terang kawan, berharap diambil oleh pion, nanti bentengnya bisa bergeser untuk menjaga gajahnya dan terjadi keseimbangan permainan. Tapi Kamal Shah memilih langkah terbaik dengan sikat gajah dengan 2 tempo kawan. Pion punya tempo ancam kuda, dan kuda punya tempo ancam benteng, artinya double attack. Diantisipasi dengan Novendra dengan benteng C4. Kalau Stockfish lebih menyukai benteng tadi ke peta F1 skak ataupun juga kuda sikat gajah kawan. Tapi kalau kuda sikat gajah ini ya sama saja bentengnya bisa jatuh kawan. Dan putih unggul kualitas. Tapi setelah benteng C4 ini balasan dari Kamal Shah juga tidak kalah bagus. Dia melanjutkan dengan ambil kuda. Dibalas dengan langkah pion E4 skak, garpu kuda. Kudanya juga jatuh kawan dan pion diambil oleh Kamal Shah. Sekarang komposisi perwira sama kawan. Tapi masalahnya Novendra tidak punya pion sama sekali. Putih unggul 2 pion dan putih dalam posisi kemenangan. Permainan berlanjut benteng C8. Gajah C3 skak. Raja bergeser ke E7, benteng B7 skak, raja mundur ke E8. Sekarang posisi raja hitam sudah terbatasi oleh benteng putih di baris ke-7. Selanjutnya gajah bergerak untuk memberikan dukungan apakah ingin melakukan ancaman di sini, berkoneksi dengan pionnya agar pionnya aman dan nanti memberikan dukungan bagi pionnya maju ke depan kawan. Dijawab dengan gajah C1. Saya rasa tak perlu saya tunjukkan langkah alternatifnya kawan. Di sini sudah kepalang tanggung, hitam sudah mulai terdesak, tak perlulah. Jadi benteng G7, idenya melakukan skak dan melakukan pertukaran benteng, nanti tersisa gajah gelap versus gajah gelap dengan keunggulan 2 pion. Gajah B2, benteng G8 skak, raja menghindar, terjadi pertukaran dan dilanjut dengan raja C4. Novendra masih belum mau menyerah, raja B7, raja putih B5, gajah E5 untuk menghentikan laju pion mungkin kawan. Dan di sini pion A4 yang didorong, gajah F4, pion A5, gajah G3, pion A6 skak, raja mundur ke A8. Kalau ke sini ya masih bisa dikejar oleh gajah kawan. Novendra berharap bisa stalemate dengan memojokkan rajanya di pojok papan dan raja putih C6. Gajah F4, gajah D6 menantang pertukaran, tantangan ditolak, jelas kalau diterima ya putih jelas menang, walaupun nggak diterima juga masih menang kawan. Dan dilanjut tadi gajah H6, gajah C5 membatasi pergerakan raja agar tidak mendekati pionnya dan memberikan ruang bagi pionnya untuk segera didorong. Gajah F4, gajah B6, di sini raja B8 diakhiri dengan gajah C7 skak. Di posisi ini Novendra menyerah di langkah ke-70. Apabila pengorbanan gajah putih ini diterima oleh gajah hitam, pion ini akan didorong skak dan gajah ini tewas. Kalau raja tidak mau ambil ya pion ini bisa promosi kawan dan skak di sini ditutup oleh atau diblokade oleh gajah dan pion D6 siap dimainkan kawan. Raja harus bergerak karena sudah tidak punya tempo kawan dan selanjutnya adalah skak mat 1 langkah. Permainan sangat ketat kawan dengan permainan yang simpel, mengadu semua buah-buahnya tadi. Padahal Novendra tadi mempunyai keunggulan yang sangat bagus kawan. Di langkah ke-25 ini, setelah gajah putih ambil pion C5 ini, Novendra melangkah dengan pion F pukul pion G3. Dalam analisa Stockfish, di sini hitam mempunyai keunggulan 1,7 poin kawan. Sebetulnya cukup bagus. Tapi sayangnya blunder dilakukan oleh Novendra. Tadi Stockfish lebih menyukai pion H4 ini. Oke, semoga permainan dari Kamal Shah tadi yang mengalahkan Grandmaster Novendra di babak pertama bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.